Bab 276, Ivatar Jahaf 2. Di-upload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat upload lebih banyak. Dari mana saja kamu, Gerhard, yang bergegas keluar untuk menemui putranya yang kembali, tanpa sadar menelan sisa kata-kata yang akan dia katakan. Dia terlambat ingat bahwa keluarga telah mengadakan diskusi dan memutuskan bahwa mereka hanya akan menerima alasan Eugene untuk pergi tanpa meminta rincian apapun begitu Eugene kembali. Akhirnya, Gerhard hanya berkata, "Itu ekspresi yang bagus untukmu." Hah, Eugene memiringkan alis. "Eugene," kata Gerhard serius. "Sebagai ayahmu, aku lebih lemah darimu dan aku orang yang tidak terlalu penting. Satu-satunya hal istimewa yang telah saya lakukan dengan hidup saya adalah memiliki Anda sebagai anak saya." Eugene bertanya dengan bingung, "Apa yang ingin kamu katakan?" "Ketika saya pertama kali mendengar bahwa Anda telah melarikan diri, aku sangat khawatir, tetapi sebagai ayahmu, aku percaya padamu, anakku. Untuk berpikir Anda akan menemukan diri Anda. Haha, Anda mungkin sudah memiliki upacara kedewasaan Anda, tetapi tampaknya Anda akhirnya menjadi orang dewasa sejati," kata Gerhard bangga. Meskipun dia tidak berencana mengucapkan kata-kata ini, begitu dia akhirnya selesai berbicara, hati Gerhard terasa seperti sakit karena bangga. Air mata mengalir di matanya saat dia melihat ke wajah putranya, yang sekarang menjadi pria dewasa. Gumpal. Eugene memiliki ekspresi malu, tetapi dia tidak berusaha menghindari pelukan ayahnya yang tiba-tiba. Bertepuk tangan, bertepuk tangan, bertepuk tangan. Laman dan Nina, yang telah berdiri di belakang Gerhard, mulai bertepuk tangan saat mereka terbawa suasana. Selama kembali singkat ke mansion ini, Eugene paling khawatir bertemu dengan Charmaine Leonhardt, tapi untungnya, sepertinya Charmaine saat ini sedang pergi. Meskipun tidak ada yang tahu pasti apakah dia telah dirangsang oleh surat yang ditinggalkan Eugene, Charmaine telah meninggalkan mansion bersama muridnya, Ciel, dan pengawalnya, Desra, untuk menemani para kesatrianya dalam perjalanan. Itu beruntung, pikir Eugene dengan lega. Iklan oleh Pub Future. Dia mungkin telah meninggalkan surat itu, percaya bahwa Charmaine akan mempercayai alasannya, tetapi Eugene tidak memiliki keinginan untuk melakukan percakapan panjang dengan Charmaine tentang perjalanannya dan diri baru yang seharusnya dia temukan. "Menurut pendapat saya, Sir Eugene, Anda sangat mirip dengan Sir Charmaine. Anda enggan bergaul dengan Sir Charmaine karena Anda merasakan rasa kekeluargaan yang kuat dengannya. Namun, Anda sangat menolak mengakui fakta ini, jadi sebaliknya, Anda menampilkan kasus klasik kebencian diri, Mer berkontribusi dengan psikoanalisisnya yang sama sekali tidak diperlukan." "Apakah kamu gila?" Eugene mengutuk. "Dikatakan bahwa dua negatif membuat positif," jawab Mer bijak. "Fakta bahwa Anda benar-benar melemparkan kutukan kepada saya dan marah hanya berarti bahwa kata-kata saya telah mencapai intinya, Sir Eugene." Eugene menggeram, "Apa yang kamu tahu?" "Sir Eugene, saya tahu bahwa itu Anda benar-benar memberikan banyak upaya untuk mencoba dan memikirkan nama-nama keren untuk teknik Anda. Saya juga tahu bahwa setiap kali Anda membuat teknik baru, Anda harus berpikir panjang dan keras tentang apakah akan menamainya atau tidak. Meskipun Anda benar-benar menyukai nama-nama teknik yang telah Anda pikirkan, saya tahu bahwa itu Anda tidak berani mengatakannya dengan keras karena Anda takut diejek oleh orang lain." Saat Mer terus berbicara, alis Eugene mulai bergetar karena marah. "Namun, kadang-kadang, Anda secara tidak sadar mengatakan nama teknik Anda dengan keras, Sir Eugene. Setiap kali itu terjadi, Anda bertindak terkejut, tetapi Anda masih meluangkan waktu untuk memeriksa reaksi terhadap nama dari lingkungan Anda. Anda mungkin tidak menyukai Sir Charmaine karena Anda pikir dia tidak bertindak seusianya, tetapi Anda masih merasa baik setiap kali Anda mendengar Sir Charmaine memuji teknik Anda karena keren." Eugene dengan lemah tergagap, sehdiam. "Saya memiliki pemahaman yang sangat baik tentang Anda, Sir Eugene. Itu berarti hanya saya yang mengerti dilema yang Anda alami," kata Mer dengan mengangkat bahu dan senyum kemenangan. Meskipun pemandangan ini membuat tinju Eugene gemetar karena marah, dia masih menahan diri untuk tidak memukul kepala Mer. "Tinjumu gemetar, Tuan Eugene. Karena Anda tidak dapat menyangkal kata-kata saya dengan benar, apakah Anda mempertimbangkan untuk menekan saya dengan tindakan kekerasan yang tidak masuk akal?" Mer menuduh dengan cemberut. Mengapa dia bahkan mencoba menahan diri? Eugene dengan cepat berubah pikiran dan memukul kepala Mer. "Aduh, lihat maksudku. Kekerasan ini hanyalah bukti bahwa kata-kataku akurat." Mer berteriak. Tanpa berkata apa-apa lagi, Eugene baru saja mulai berjalan pergi. Ivatar, yang telah diberitahu tentang kembalinya Eugene, sudah menunggunya di ruang tamu, tetapi Eugene tidak langsung menuju ke ruang tamu. Karena dia telah kembali sebulan setelah menghilang secara tiba-tiba, Eugenius merasa tepat baginya untuk pertama kali menyapa Patriark Gillett. "Itu ekspresi yang bagus untukmu. Mungkinkah mereka mengatur untuk mengatakan hal yang sama sebelumnya?" Gillett mengatakan hal yang sama persis seperti Gerhard dan menepuk bahu Eugene, "Apakah kamu kembali sendirian?" "Ya," jawab Eugene. "Bagaimana dengan Uskup Christina? Dia punya sesuatu untuk diperhatikan, jadi kami berpisah untuk waktu yang singkat." Ancila menatap Eugene dengan tatapan setengah curiga dan setengah waspada di matanya.
Karena Yujin telah membawa seseorang pulang bersamanya setiap kali dia meninggalkan perkebunan dan kembali, sepertinya Ancila berpikir bahwa aneh dia kembali sendirian kali ini. Pernahkah Anda mendengar alasan mengapa Ivatar Jahaf datang mencari saya? Yujin bertanya. Kami sudah bertanya kepadanya, tetapi dia belum memberi kami jawabannya, jawab Gilet. Dia mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang perlu dia diskusikan denganmu, bukan klan hati singa. Ekspresi Gilet curiga, tetapi Yujin tidak terkejut dengan kata-kata Ivatar. Pertama-tama, ketika dia meninggalkan hutan hujan samar, Ivatar telah menunjukkan minat yang besar pada Yujin secara pribadi, bukan klan hati singa. Tidak mungkin dia datang sejauh ini hanya untuk mengobrol. Mungkinkah dia perlu meminta bantuanku secara pribadi? Yujin berpikir dalam hati. Dia telah menerima bantuan dari Ivatar ketika dia meninggalkan Samar. Mungkin cerita yang berbeda jika hanya Yujin dan Christina sendiri. Tetapi ketika mereka mencoba melarikan diri dengan aman dari kedalaman hutan hujan dengan lebih dari 100 elf di belakangnya, jika Ivatar dan suku Zoran tidak mengajukan diri untuk melayani sebagai pengawal mereka, itu akan menjadi rasa sakit di pantat dalam banyak hal. Yujin tiba di ruang tamu rumah utama. Ketika Yujin membuka pintu dan melangkah masuk, Ivatar Jahaf, pewaris suku Zoran, berdiri untuk menyambutnya, Yujin Leonhard. Saat Ivatar berdiri, kepala dan tatapan Yujin terus naik ke atas untuk mengikutinya. Yujin menghela napas kaget. Yujin juga bukan pria pendek, tapi fisik Ivatar melampaui semua standar normal. Dia bahkan lebih tinggi dari Beast King yang besar, Aman Ruher. Dia sepertinya mirip dengan Molon. Karena dia seorang raja, Molon itu pasti memiliki beberapa selir juga, Yujin dengan kejam menyimpulkan. Garis keturunan Molon mungkin entah bagaimana menyebar ke Samar dan berfungsi sebagai akar suku Zoran. Yujin dengan serius mempertimbangkan kemungkinan ini terjadi saat dia mengamati raksasa Ivatar. Meski begitu, ada perbedaan krusial antara Ivatar dan Molon. Tampaknya Ivatar masih peduli tentang hal-hal seperti akal sehat dan sopan santun. Dia mengenakan pakaian formal rapi yang dikenakan oleh bangsawan dari kota, bukan pakaian anggota sukunya, tetapi tubuhnya sangat berotot sehingga Yujin merasakan keganjilan yang kuat ketika melihatnya dalam pakaian formal ini. Sudah 2 tahun, saya telah mendengar berita tentang Anda bahkan di hutan hujan, Ivatar dengan sopan memulai. Apakah rumor itu benar-benar menyebar sejauh ini? Yujin bertanya. Zoran bukan suku tertutup, Ivatar menjelaskan. Sebaliknya, kami secara aktif menerima dan bertukar kontak dengan dunia luar. Wajah Ivatar memiliki warna tembaga yang terbakar, tetapi gigi putih berkilau dari antara bibirnya yang melengkung saat dia tersenyum. Saya mengirim surat sebelumnya, tetapi meskipun saya menunggu sebentar, balasan tidak datang. Aku tahu ini tidak terlalu sopan, tapi aku punya keadaanku sendiri, jadi aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi untuk jawaban. Permintaan maaf saya, pewaris suku besar dengan mudah menundukkan kepalanya dan meminta maaf. Melihat tampilan akal sehat dan sopan santun ini, Yujin terpaksa mempertimbangkan kembali kesimpulan sebelumnya tentang garis keturunan Ivatar. Sepertinya dia benar-benar bukan dari garis keturunan Molon. Yujin menggelengkan kepalanya perlahan saat dia duduk di sofa, karena aku jauh dari mansion, mau bagaimana lagi? Tidak perlu meminta maaf. Terima kasih sudah mengatakan itu, kata Ivatar dengan senyum lebar lainnya saat dia duduk di seberang Yujin. Yujin langsung ke intinya, jadi, mengapa kamu mencariku? Sumur, saya memang mengatakan bahwa saya akan menyambut Anda sebagai tamu jika Anda pernah datang berkunjung. Tapi seharusnya ada alasan lain bagimu untuk datang mencariku setelah 2 tahun penuh, kan? Tidak mungkin kamu datang ke sini hanya karena kamu ingin diperlakukan sebagai tamu. Jika memungkinkan, saya benar-benar berharap itu bisa menjadi alasan mengapa saya datang ke sini. Di pihak saya ingin perlahan-lahan membangun persahabatan di antara kami sehingga kami dapat mengembangkan hubungan damai jangka panjang. Ivatar menghapus senyumnya dan menatap Yujin dengan serius saat dia melanjutkan, izinkan saya untuk mengatakan ini sebelumnya. Sebenarnya, apa yang akan saya katakan mulai sekarang, tidak ada hubungannya dengan permintaan saya. Yujin mengangguk, seperti yang saya pikirkan, Anda benar-benar datang mencari saya karena Anda memiliki permintaan untuk membuat saya. Itu benar, tapi aku tidak punya niat untuk memaksamu menerima permintaanku, Ivatar meyakinkannya. Tidak masalah jika kamu menolak permintaanku setelah kamu selesai mendengarkan keseluruhan cerita. 2 tahun lalu, saya memang memberi Anda sedikit bantuan, tetapi bobot insiden itu dan apa yang harus saya bicarakan dengan Anda sekarang sangat berbeda. Melihat bagaimana Ivatar akan mengatakan semua itu, sepertinya ini bukan masalah sepele. Tanpa berkata apa-apa, Yujin hanya dengan santai mengangkat satu tangan dan memberi isyarat pada Ivatar untuk melanjutkan ceritanya. Ivatar menyetujui permintaan tersebut, di antara banyak suku di hutan hujan, ada satu suku yang dikenal memiliki jumlah terbesar dan menjadi yang paling ganas dari semua suku. Suku itu adalah suku Kocila. Yujin juga akrab dengan nama itu. Seperti yang dikatakan Ivatar, Kocilas adalah suku terbesar di seluruh hutan hujan. Pada saat yang sama, mereka adalah suku yang menerima berbagai bentuk dukungan dari Helmut. Kocilas menetap di kedalaman terdalam hutan hujan, dan mereka memegang kekuasaan penuh atas suku-suku sekitarnya. Mereka juga suku yang sangat picik.
Mereka tidak berinteraksi dengan suku lain selain yang mereka kendalikan. Baru-baru ini, gerakan suku Kocila aneh. Mereka menyerbu dan menaklukkan 5 suku lainnya hanya dalam beberapa bulan. Kocila setelah menaklukkan suku-suku lain beberapa kali sebelum sekarang, tapi kali ini mereka ditentukan secara aneh. Tapi itu belum semuanya. Suara Ivatar merendah saat dia melanjutkan, jiwa-jiwa prajurit yang terbunuh sedang dicuri. Tak satu pun dari jiwa mereka telah kembali ke bumi. Yujin berteriak kaget, apa? Ayahku, kepala suku Zoran, memutuskan bahwa dia tidak bisa tinggal diam sementara suku Kocila berperilaku sangat aneh. Dan suku Zoran bukan satu-satunya suku yang berpikir seperti itu. Beberapa suku telah bersatu bersama suku Zoran, dan kami telah menghadapi pasukan suku Kocila, Ivatar melaporkan. Samar dan orang-orangnya memiliki budaya dan kepercayaan mereka sendiri. Mulai dari masa lalu yang jauh, agama mereka telah dipengaruhi oleh elf dan pohon dunia. Penduduk suku percaya bahwa roh atau jiwa tinggal di dalam segala sesuatu dan bahwa ketika seseorang meninggal, roh mereka kembali ke tanah dan kemudian melalui siklus reinkarnasi. Berasal dari budaya dan iman seperti itu, muncullah gaya sihir samar yang unik perdukunan. Yujin juga mendapat kesempatan untuk melihatnya 2 tahun lalu. Para prajurit samar dapat menerima bantuan dari roh-roh meskipun mereka bukan pemanggil roh, dan beberapa bahkan bisa menggunakan jiwa monster atau prajurit yang telah meninggal untuk memperkuat diri mereka sendiri. Ivatar melanjutkan ceritanya, dalam bentrokan pertama kami dengan Kocilas, kami tidak menang atau kalah. Tidak ada yang bisa maju, jadi kami berdiri di jalan buntu. Saat itulah mereka menyadari kelainan itu. Secara tradisional, penguburan prajurit akan dilakukan oleh dukun suku setelah pertempuran. Tapi semua mayat itu sama, kata Ivatar serius. Apakah mereka kuat atau lemah, tidak ada prajurit yang jiwanya terhubung dengan mayat mereka. Tidak bisakah mereka baru saja memasuki siklus reinkarnasi? Yujin dengan hati-hati mengusulkan setelah beberapa saat. Slot iklan, kamu bisa pasang iklanmu di sini. Ivatar menggelengkan kepalanya, bahkan setelah dukun suku Zoran berubah menjadi necromancy, dia tidak dapat memanggil kembali jiwa mereka. Sebaliknya, jiwa dukun yang melakukan pemanggilan hampir dicuri. Yujin juga seorang penyihir. Pada awalnya, dia tidak mendengarkan terlalu dekat, tetapi ketika Ivatar melanjutkan ceritanya, ekspresi Yujin menjadi semakin serius. Ini dibawa kepada kami oleh mata-mata yang berhasil menyusup ke wilayah suku Kocila, kata Ivatar sambil mengeluarkan selembar kertas robek dari saku. Alih-alih gambar yang diukir melalui mantra, seseorang secara pribadi menggambar apa yang telah mereka lihat di selembar kertas ini. Setelah menyerahkan kertas itu, ekspresi Yujin berubah menjadi cemberut. Seseorang telah menggambar apa yang tampak seperti menara yang terbuat dari tulang manusia. Ivatar mengungkapkan fakta yang mengganggu, bahkan di antara suku-suku samar, Kocilas unik karena kanibal. Mereka lebih suka memangsa budak yang dibesarkan di dalam suku, dan mereka juga menerima pengorbanan dari suku-suku bawahan di bawah kendali mereka. Kemudian, setiap kali mereka mengadakan acara suku, banyak orang yang tidak bersalah dikorbankan untuk dewa suku mereka. Dewa mereka, Yujin mengulangi. Dewa Tanah. Sebagian besar suku di Samar menganggap Dewa Tanah sebagai dewa pelindung mereka. Namun, bentuk yang diambil iman mereka seringkali berbeda. Misalnya, Zoran tidak melakukan pengorbanan manusia, sedangkan Kocilas melakukannya. Mungkin terganggu oleh sesuatu, ekspresi Ivatar terpelintir saat dia melanjutkan, namun, aku tidak bisa tidak berpikir bahwa itu membangun menara tulang manusia terlalu jauh. Di masa lalu juga, kami selalu mengawasi wilayah suku Kocila, tetapi baru-baru ini mereka berhasil membangun menara tulang manusia dengan ukuran seperti itu. Dan itu bukan satu-satunya. Mata-mata itu mengatakan bahwa menara tulang manusia baru terus dibangun di dalam wilayah suku Kocila, membutuhkan persembahan tahanan yang konstan sebagai pengorbanan. Yujin mengangguk sedikit dan bangkit dari tempat duduknya. Kemudian dia melemparkan jendela di dinding di sebelah mereka terbuka lebar, berteriak, Lady Melkit. Di taman di bawah berdiri Melkit El Hayah, yang segera memprotes, saya tidak menguping. Kakak besar ini bukan orang yang kasar. Yujin memelototi Melkit dengan mata menyipit, hanya untuk Melkit mengangkat tangannya lebar-lebar dengan ekspresi yang benar-benar sedih. Saya mengatakan yang sebenarnya, Anda tahu. Melkit bersikeras. Jujur, aku penasaran, jadi aku memang ingin menguping, tapi tidak peduli apa, sebenarnya melakukannya akan terlalu kasar. Karena itu, saya menolak untuk menguping. Jadi yang saya lakukan hanyalah berdiri di sini. Tidak mengherankan menemukan Melkit, White Tower Master, di Leonhard Estate. Melalui aliran hadiah yang konstan dan pertukaran lainnya dengan Ancila, dia telah naik dari status tamu menjadi teman Ancila. Tapi apakah itu benar-benar semua yang ada untuk itu? Melkit juga memanfaatkan titik lemah Ancila, rasa kasihan yang dirasakan Ancila di dalam hatinya untuk para perihutan. Setelah merekomendasikan bahwa dia secara pribadi mengajari para elf cara menggunakan sihir roh, sehingga meningkatkan kemampuan elf untuk berdiri sendiri dan kekuatan tempur hati singa, pada akhirnya, Melkit bahkan mendapat izin untuk secara bebas memanfaatkan gerbang Lungsin di dalam hutan. Di dalam jubah Yujin, Winit bergetar. Dia benar-benar wanita yang kejam. Untuk menipu nyonya rumah dan bahkan mengambil keuntungan dari keadaan elf untuk ambisi dan keserakahannya sendiri, Tempest mengangkat suaranya karena tidak menyukai Melkit. Suatu hari,
Pemanggil roh yang kejam dan memalukan itu akan membayar harga untuk dosa-dosanya. Mengapa kau begitu tidak menyukai Melkith? Yujin bertanya dalam hati. Hamel, mengapa kamu menanyakan pertanyaan yang begitu jelas? Meskipun wanita itu telah membuat kontrak dengan Raja Roh, dia masih bersikeras untuk percaya pada tahayul yang tidak berdasar. Sungguh ironis. Untuk berpikir bahwa orang yang percaya pada cerita rakyat seperti itu, satu, adalah pemanggil roh terbaik di era ini. Saat ini, rasa malunya mungkin tidak diketahui dunia secara luas, tetapi suatu hari nanti, semua orang di dunia ini mungkin mengetahui tentang sisi buruk Melkith El Hayah, kata Tempest, mendecakkan lidahnya. Sisi jeleknya, Yujin mengamati pakaian Melkith dengan mata menyipit. Melkith mengenakan sepatu bot kulit yang sampai ke lututnya dan jaket merah cerah. Namun, untuk beberapa alasan, mungkin karena dia baru saja kembali dari melihat Noir Giabella, Yujin masih merasa bahwa eksentrisitas yang kuat seperti Melkith masih dalam kisaran yang dapat diterima. Jadi mengapa kamu berdiri di sana? Yujin akhirnya bertanya. Apa maksudmu dengan mengapa? Melkith mengejek. Aku hanya ingin mendengar cerita tentang kamu pergi untuk menemukan dirimu sendiri, dan aku juga ingin tahu tentang cerita di balik anggota suku yang datang jauh-jauh dari Samar yang jauh untuk menemuimu. Hehe, bukankah ini hanya memberimu perasaan bahwa sesuatu yang menarik akan terjadi? Hanya memberitahumu, kakak besar ini sangat bebas akhir-akhir ini, jadi aku sudah mendapatkan dorongan untuk keluar dari kebiasaan sehari-hari. Yujin menghela nafas dan menyela, apa yang ingin kamu katakan? Bagaimanapun, itu sebabnya aku berdiri di sini. Saya pasti tidak akan menguping, tetapi dengan berdiri di sini, tidakkah Anda akan datang untuk berbicara dengan saya? Melkith tertawa saat dia mengedipkan mata dengan cara yang berlebihan. Kemudian itu berhasil persis seperti yang saya kira. Cukup, naik saja ke sini, Yujin menyerah dengan enggan. Apakah kamu butuh bantuan dari kakakmu? Kata Melkith menggoda. Sekarang, Anda tidak bisa melupakannya, bukan? Kakak besar ini adalah master menara-menara putih Arot. Anda biasanya bahkan tidak dapat membeli sepatah kata pun dari saya, tidak peduli berapa banyak uang yang bersedia Anda bayar. Kalau begitu tetaplah di sana, Yujin mendengus. Melkith langsung mundur, namun, Yujin, kamu dan aku tidak hanya memiliki hubungan biasa, sekarang kan? Jika Anda membutuhkan bantuan saya bisa pergi kemanapun Anda membutuhkan saya. Jadi, tentu saja, saya bisa memanjat beberapa lantai. Dalam satu lompatan, Melkith melompat ke ambang jendela. Mengklik lidahnya dengan putus asa, Yujin menutup jendela. Astaga, aku memang meliriknya secara sepintas kemarin, tapi dia benar-benar besar. Saya akan percaya jika Anda mengatakan dia adalah persilangan antara manusia dan ogre, komentar Melkith. Yujin mengeluh, kamu bersikap sangat kasar. Itu hanya karena kamu berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Di Arot, hal semacam ini dikatakan dengan sangat santai. Lelucon seperti itu bahkan bisa dikatakan di antara orang-orang yang tidak terlalu dekat satu sama lain. Mungkinkah kamu benar-benar belum pernah mendengar lelucon seperti ini di Kil atau Samar? Melkith bertanya sambil duduk di seberang Ivatar sambil menyeringai. Jauh dari marah, Ivatar terkekeh dan memperkenalkan dirinya, dari suku Zoran, nama saya Ivatar Jahaf. Mungkinkah dia belum belajar bagaimana menggunakan gelar kehormatan saat mempelajari bahasa umum? Atau mungkin dia mencoba mempermainkan simpati Melkith dengan tampil tidak murni. Duduk sedikit lebih jauh dari Melkith, Yujin menjelaskan percakapan yang dia lakukan dengan Ivatar sejauh ini. Seperti yang diharapkan, Melkith mengangguk dengan senyum cerah setelah mendengar keseluruhan cerita. Tahukah Anda, untuk spirit summoner, hutan hujan Samar diperlakukan sebagai situs suci. Seperti yang mungkin sudah Anda ketahui, tanah di sana penuh dengan roh. Tahukah kamu apa salah satu mata pelajaran paling umum yang dibahas di antara sekolah sihir Arot? Apa asal-usul sihir? Meskipun diterima bahwa sihir kuno yang digunakan di zaman mitos ketika para dewa masih ada dimodernisasi untuk menjadi sihir hari ini, di antara semua berbagai jenis sihir kuno, asal-usul pemanggilan roh dikatakan berakar pada animisme yang dipraktikkan oleh agama-agama primitif Samar. Yujin memotongnya pendek, tidak bisakah kamu langsung ke intinya? Melkith menyetujui, ini berarti perdukunan yang digunakan oleh Samar adalah semacam pemanggilan roh primitif. Meskipun apakah jiwa manusia dapat dianggap hanya sebagai jenis roh lain bukanlah perdebatan yang benar-benar ingin saya bahas. Untuk menganggap manusia sebagai jenis roh, bukankah itu hanya penghinaan terhadap semua roh? Roh tidak kotor seperti manusia. Jadi apa artinya itu? Yujin menekan. Yah, terlepas dari pendapatku tentang masalah itu, perdukunan Samar, terutama sisi necromantiknya, adalah jenis sihir dengan dasar keyakinannya sendiri yang kuat. Aku masih berpikir bahwa perdukunan, pada akhirnya, hanyalah jenis sihir lain, bukan ilmu hitam. Lagi pula, ketika sampai pada itu, necromancy hanya mengikat jiwa orang lain ke tubuh orang lain untuk beberapa waktu, bukan? Sementara necromancy mungkin salah satu seni yang lebih maju dalam berbagai kemampuan samanisme, apa yang aku bicarakan barusan memiliki banyak perbedaan dalam hal bagaimana necromancy sihir hitam berhubungan dengan jiwa. Sudut mulut Melkith naik sedikit, aku sadar bahwa itu ada banyak jenis mantra dalam perdukunan Samar yang memanfaatkan jiwa dan roh sebagai katalis atau pengorbanan. Namun,
Ketika datang untuk menghususkan diri dalam pengendalian jiwa, perdukunan bukanlah jenis sihir terbaik untuk itu. Yujin, kamu tahu apa artinya itu, kan? Aku punya tebakan yang bagus, tapi aku tidak bisa memastikan. Lagi pula, saya masih belum tahu banyak tentang perdukunan, Yujin mengakui. Melkit terkekeh, Fufu, jika itu masalahnya, maka biarkan kakak besar ini percaya diri untukmu. Menara tulang manusia, pengorbanan manusia massal. Sementara aku ingin mengabaikan mereka sebagai hanya menjadi bagian dari budaya barbar mereka. Jika jiwa mereka yang meninggal selama pertempuran dicuri, lalu jenis sihir apa lagi yang bisa bertanggung jawab untuk itu selain ilmu hitam? Ivatar tidak menanggapi. Dia diam-diam melipat tangannya saat dia mendengarkan Melkit berbicara, sementara Yujin juga menutup mulutnya, bahkan saat ekspresinya berubah menjadi cemberut. Meskipun aku tidak yakin apa yang mereka rencanakan dengan begitu banyak jiwa. Aku bisa yakin akan satu hal, kata Melkit percaya diri. Setiap ilmu hitam yang membutuhkan begitu banyak jiwa untuk digunakan sebagai pengorbanan pasti merupakan tindakan bitah yang mengerikan. Ini mungkin tidak terjadi selama perang 300 tahun yang lalu, tetapi ilmu hitam semacam itu tidak ditoleransi di antara ilmu hitam hari ini. Pertama-tama, setelah era perang itu, dilarang keras bagi praktisi manusia manapun untuk menggunakan jiwa manusia saat berlatih ilmu hitam. Yujin mengerutkan kening, jadi maksudmu Helmut ada di balik semua ini. Kudengar Raja Iblis Penahanan datang ke Pawai Ksatria secara langsung. Aku sudah mendengar ceritanya sendiri, tapi bukankah menurutmu apa yang dikatakan Raja Iblis Penahanan? Sangat ambigu. Raja Iblis Penahanan secara khusus mengatakan bahwa dia tidak akan menjadi orang yang mengakhiri perdamaian ini terlebih dahulu. Melkit terkikik dan menyilangkan kakinya. Aku tidak berpikir ada alasan bagi Raja Iblis untuk muncul secara langsung hanya untuk berbohong. Karena, sebagai sesuatu seperti dia, setiap kata yang dia ucapkan diperkuat oleh bobot keberadaannya sendiri. Kalau begitu, bukankah itu berarti ilmu hitam yang akan dilemparkan ke Samar tidak akan mengancam perdamaian era saat ini? Lagi pula, Raja Iblis sendiri sepertinya tidak ikut campur di dalamnya. Apakah kamu mencoba mengatakan bahwa ini semua hanya masalah sepele yang hanya akan dimainkan dalam batas-batas hutan hujan Samar? Yujin berkata dengan ragu. Aku tidak yakin apa sebenarnya yang akan terjadi, tapi, bukankah seharusnya begitu? Melkit bersenandung sambil berpikir. Dari perspektif Raja Iblis Helmut, itu mungkin hanya urusan kecil yang terjadi di beberapa hutan di negara ini. Mendengar kata-kata ini, tinju terkepal Ivatar mengeluarkan suara retak. Yah, aku pikir tidak ada keraguan bahwa seseorang di suku Kocila sedang bersiap untuk melemparkan sihir hitam dalam skala besar, Melkit mengakui. Ah, Yujin, pernahkah kamu mendengar tentang itu? Mendengar tentang apa? Jawab Yujin. Melkit menoleh ke Yujin sambil tersenyum, Balzak Lutbet telah menghilang dari Arot. 1. Kata yang sebenarnya digunakan Tempest di sini adalah kata Korea untuk palsu, seperti pada penganut fakta atau agama palsu.